Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Afrianti Azayaka. Oke, di video kali ini kenapa aku jarang banget ngupload video tentang makeup? Itu karena aku tuh sakit GERD guys. Jadi aku mau cerita di video kali ini, aku mau cerita tentang sakit aku. Jadi aku itu kena GERD guys, GERD asam lambung. Ini aku udah periksa ke dokter tuh. Jadi dokter ngasih tahu aku kena GERD asam lambung itu tanggal 1 April 2020 kemarin. Ini guys. Jadi aku kena GERD diges. Aja sih guys, aku tuh kena GERD. GERD itu kan asam lambung. Jadi aku tuh emang udah beberapa bulan ini sering banget makan pedas dan aku telat makan. Jadi sebelum puasa itu aku udah dibilang sama dokter bahwa aku itu kena GERD atau asam lambung. Jadi apa ya, asam lambung itu gak enak banget guys. Ketika asam lambung itu mulai kambuh di bagian apa ini namanya, bagian ulu hatinya itu kayak ngerasa apa ya, kalau di dalam diri aku tuh, karena kan aku sendiri tuh ya yang ngerasain GERD itu di dalam tubuh aku sendiri, itu bener-bener sensasinya nggak enak banget. Perut aku kembung, napas aku sesek, terus di daerah ulu hati ini sakit, perut merasa begah, kayak itu nggak enak banget, jujur nggak enak. Kalau di dalam diri aku sendiri, GERD itu kambuh ketika di malam hari. Makanya di malam hari aku tuh suka sesak napas gitu, perut aku kembung, sesak napas, keringet dingin. Itu beneran gak enak guys. Karena ketika aku ketika asam lambung itu naik ke ulu hati, terus dia langsung ke kerongkongan, itu beneran rasanya tuh nyes banget dan gak enak, jujur. Dan aku bener-bener ngerasanya sendiri. Jadi aku saranin ke kalian gak boleh telat makan. Karena untuk penderita asam lambung atau GERD kayak aku, itu udah gak bisa lagi makan dengan porsi yang gede banget. Itu udah gak bisa, karena kapasitas perut aku itu misalkan penderita GERD tuh gak boleh makan terlalu banyak. Makannya tuh dikit-dikit tapi rutin gitu loh guys. Gimana ya ngomongnya? Ya, dia tuh dikit tapi rutin makannya. Karena kan proses makanan yang dicerna lambung itu kan butuh waktu ya. Jadi untuk penderita GERD atau asam lambung itu nggak boleh makan yang terlalu keras. Jadi makanannya tuh harus yang lembut-lembut gitu guys, untuk mencerna ke lambung sini kan. Nah ya guys, aku bakal ngeliatin ke kalian. Jadi aku tuh di sini tuh sakit, di bagian ulu hati sini sakit, kembung, terus ngerasain kayak sensasi dada tuh sesek banget, langsung menjalar ke sini, perut aku kembung, dan itu nggak enak banget guys. Sumpah itu nggak enak banget. GERD itu beda ya dengan MAH. Kalau MAH itu nggak ngalami yang namanya sesak napas, itu enggak. Cuma kalau GERD asam lambung, GERD itu bisa dibilang dengan reflux lambung. Jadi bisa dibilang dengan reflux lambung. Dan kita harus cepat-cepat mengatasi GERD itu karena lambung itu kan berperan penting dalam proses pencernaan manusia.
Jadi itu aja yang aku alami. Jujur aku curhat ini ke kalian karena aku hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi udah 1 bulan setelah dokter mengatakan aku itu GERD tanggal 1 April 2020 kemarin. Itu benar-benar kayak gimana ya, hati dan perasaan aku tuh kayak sedih banget kayak gitu. Aku udah nggak boleh lagi makan pedas, aku udah nggak boleh lagi makan yang berlemak, makanan yang harus menghindari menghindari pantangan makanan yang nggak boleh dimakan untuk penderita asam lambung, GERD magrantristis tuh guys. Dan aku kan beberapa hari yang lalu mau nge-record video, jadi aku tuh baru bisa nge-record video tuh di malam hari. Ketika aku nge-record video di malam hari, pas banget orang kan tidur tuh ya, jadi suasana rumah itu kan sepi, jadi enak banget gitu pas nge-record video di malam hari. Tetapi ketika aku mau nge-record video tentang makeup tutorial, itu aku nggak bisa guys, badan aku gemeteran, keringat dingin. Makanya aku minta maaf banget ke kalian, aku bener-bener minta maaf ke kalian. Makanya aku buat video ini agar kalian tahu aku itu kena GERD atau asam lambung, dan itu nggak enak banget guys. Aku tiap malam tuh ngerasa yang kayak kembung gitu. Aku udah minum berbagai macam obat herbal, udah minum air rebusan kunyit, udah minum rebusan daun binahong, itu untuk menjaga agar lambung aku tuh semoga bisa kembali normal, semoga bisa ke semula. Dan itu gak enak banget guys kalau kena GERD atau asam lambung ini. Jujur gak enak banget. Yang paling gak enak tuh ketika malam hari itu kan kalau asam lambung itu meningkat kan, napas itu jadi gak enak banget kan guys, kayak ngerasa gimana gitu ya. Makanya aku kalau misalkan asam lambung aku naik, napas aku sesek, perut aku kembung, aku langsung dikerok. Mama aku langsung ngerokin punggung aku dan ngerokin di bagian sini guys, agar lebih mengatasi aja si sesak napas itu. Dan gak enak banget kalau perut kembung itu guys, jujur. Kalau udah kena asam lambung itu gak enak banget. Aku bikin video aja sampai gemeteran. Jadi kemarin aku minta maaf banget sama kalian guys. Aku kemarin mau buatin video tutorial makeup pas malam-malam, cuma kalau aku malam hari, pertengahan malam itu aku sering banget kambuh, GERD aku sering banget kambuh di malam hari. Ini aku ngerekord pagi hari karena aku takut ketika aku di malam hari itu kambuh lagi. Aku takut badan aku gemeteran ketika aku mau ngerekord. Jadi aku nggak sanggup. Berapa hari yang lalu aku nggak bisa bikin video makeup tutorial karena aku tuh keringet dingin setiap malam, dan karena GERD itu gemeteran. Dan gak enak banget guys ketika asam lambung itu naik ke ulu hati. Itu kan gimana ya, langsung ke tenggorokan gitu kan. Makanya kalau makan itu gak boleh langsung tidur. Jadi kalau habis makan, setelah makan, lambung itu kan butuh proses untuk mencerna makanan kan. Jadi duduk dulu kayak ini. Buat penderita asam lambung atau GERD itu juga nggak bisa kayak
minum terlalu banyak itu nggak bisa, porsinya banyak juga sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi yang aku bilang tadi, porsinya tuh kecil tapi rutin, makanya tuh dikit tapi rutin gitu kan. Dan jujur aku curhat ini ke kalian karena ini diri aku sendiri yang mengalami asam lambung GERD. Aku sendiri yang ngerasain dan itu bener-bener gak enak guys. Makanya aku saranin ke kalian jangan sampai telat, makan. Kalian harus makan yang bisa dibilang tuh apa ya, gaya pola hidup kalian tuh harus sehat, harus makan sayur. Jangan kayak aku nggak pernah makan sayur, hobinya makan pedes, dan akhirnya sampai aku kena GERD atau asam lambung. Ada beberapa video yang sebelumnya aku upload cobain mie seblak hot gelato, dan itu aku udah nggak boleh lagi makanan pedes, tapi aku tuh bandel dan aku masih, demi membuat video makanan, aku masih mengonsumsi makanan pedes itu. Tapi sekarang udah nggak lagi, aku udah kapok, udah jerah, aku udah nggak mau lagi. Dan itu beneran nggak enak ketika asam lambung itu naik ke ulu hati dan ke kerongkongan. Itu bisa bikin tenggorokan kita tuh apa ya, kayak nggak enak aja tuh, kayak susah nelen gitu tenggorokan. Dan paling nggak enak tuh perut begah atau perut kembung, itu kayak ngerasa penuh padahal kita tuh makan tuh dikit guys, paling cuma 4 sendok atau 3 sendok, asalkan makanan tuh masuk aja ke dalam tubuh ya, karena untuk proses, jadi lambung itu nggak kayak ditekan-tekan gitu, nggak gerogotin. Jadi biar apa ya, bisa dibilang tuh biar lambung itu nggak kelaparan. Kalau perut kita terlalu kosong itu bahaya juga. Makanya kalau kita takut mual, kita tuh sedikit makan tuh tetap makan, tapi porsinya tuh yang aku bilang tadi, sedikit, nggak kayak orang lain kan biasanya kan banyak gitu kan. Aku udah nggak bisa lagi karena kapasitas perut aku udah seperti itu, dan aku udah divonis dokter itu kena GERD asam lambung ya. Dan semoga aja GERD yang aku alami ini bisa cepat segera sembuh. Dan gak enak banget guys kalau udah kena asam lambung ini, bener-bener gak enak, hidup juga gak nyaman, beraktivitas juga gak apa ya, gak enak lah pokoknya. Kalau udah kena asam lambung atau GERD ini beneran udah gak enak banget. Aku sampai bingung mau ngomong apa lagi tentang sakit lambung ini. Oh iya guys, aku sebelumnya mau ngasih tahu ke kalian, pas aku periksa ke dokter, terus aku dikasih obat. Ini aku dikasih obat, kelihatan nggak guys? Ini catatannya. Jadi ini yang seperti aku bilang tadi, dokter bilang itu aku kena GERD disease. Jadi aku dikasih obat. Jadi obat yang dokter kasih itu obat Anflat Diges, obat Anflat, obat Diges, dan obat Versil. Itu yang dokter kasih ke aku. Ini. Karena beneran aku tuh paling gak tahan kalau asam lambung udah mulai memuncak, udah mulai kambuh, dia bakal bikin paru tuh kembung dan bikin napas itu sesek dan gimana ya, kayak ngerasa napas kita nih diikat pakai tali gitu dan ngap gitu ya, ngomongnya kayak napasnya tuh kayak ngap gitu loh guys, kurang nggak plong banget kita napas. Biasanya kita napas tuh jadi kita tuh kalau buat penderita GERD atau asam lambung, jadi kita tuh harus bener-bener napas kita tuh harus kita atur dan kita melakukan pernapasan diafragma atau pernapasan perut, dan itu beneran gak enak guys.
Kalau itu obat yang dari dokter itu udah habis, karena udah lama juga ya aku berobat tuh bulan April kemarin. Jadi obat ini udah habis. Aku sekarang itu konsumsi obat apa ya? Ini nih. Oh, ini guys. Aku tuh tahu dari temen ayu aku. Jadi temen ayu aku juga kena GERD atau asam lambung itu. Jadi aku disaranin buat konsumsi obat ini. Kelihatan nggak guys? Obatnya tuh warna biru gitu guys. Ini udah aku makan. Jadi obat ini namanya ranitidin. Jadi obat ini ranitidin katanya itu bagus banget buat penderita GERD asam lambung. Satu lagi obatnya ini guys. Dia tuh bunyinya kayak gini. Ini guys, kelihatan nggak? Ini lansoprazole ya, lansoprazole. Ini obat kata temen ayu aku tadi, obat ini buat penderita GERD atau asam lambung. Jadi ayu aku ngechat temennya yang sakit lambung itu, yang GERD itu, bilang kalau di pagi hari aku harus